materi yang akan dibahas yaitu yang pertama sejarah perkembangan, yang kedua hakikat manusia, yang ketiga konsep dasar, yang keempat tujuan konseling Gestalt, dan yang terakhir teknik konseling Gestalt. Aliran psikologi Gestalt diperkirakan tumbuh berbarengan bersamaan dengan aliran behaviorisme di Amerika. Gestalt adalah kata dalam bahasa Jerman yang sering diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris sebagai form atau configuration, yang dapat diartikan sebagai bentuk atau konfigurasi. Aliran diumumkan pertama kali oleh Max Wertheimer pada tahun 1912. Eksperimen Gestalt yang pertama adalah tentang pengamatan gerakan. Jika beberapa lampu diletakkan berderet dan dinyalakan berganti-ganti dengan cepat, maka kita tidak akan melihat lampu-lampu itu menyala secara bergantian, melainkan kita akan melihat sebuah sinar yang bergerak. Eksperimen lainnya dilakukan oleh Wolfgang Haller dengan rekannya yang bernama Sultan. Selanjutnya, hakikat manusia. Manusia adalah makhluk yang mempunyai kemampuan untuk membebaskan dirinya dari pengaruh pengalaman masa lalu, mampu untuk hidup sepenuhnya pada here and now. Jadi di sini pendekatan antideterministik adalah mengubah takdir. Contoh, walaupun tahu akhirnya akan mati, maka tetap akan menjalani kehidupan dengan efektif. Teori Gestalt unik. Kalau dilihat dari teori-teorinya, mengarah pada psikoanalisa karena ada mekanisme pertahanan ego, ada mengarah beberapa pemahaman Freud, tapi satu sisi dia juga humanistik karena memandang manusia secara holistik. Holistik itu kita gak bisa memandang dari sebagian saja. Maksudnya itu memandang secara keseluruhan atau menerima semuanya. Selanjutnya ada tujuan konseling Gestalt. Yang pertama, membantu konseli agar dapat memperoleh kesadaran pribadi, memahami kenyataan atau realitas, serta mendapatkan insight secara sepenuh. Yang kedua, membantu konseli menuju pencapaian integritas kepribadiannya. Yang ketiga, mengentaskan permasalahan konseli dari kondisinya yang tergantung pada pertimbangan orang lain ke mengatur dirinya sendiri. Yang terakhir, meningkatkan kesadaran individual agar konseli dapat bertingkah laku menurut prinsip-prinsip Gestalt. Semua situasi bermasalah atau unfinished business yang muncul dan selalu akan muncul dapat diatasi dengan baik. Selanjutnya, teknik konseling Gestalt. Yang pertama, permainan dialog. Teknik ini dilakukan dengan cara konseli atau siswa dikondisikan untuk mendialogkan dua kecenderungan yang saling bertentangan. Penerapan permainan dialog ini dapat dilaksanakan dengan menggunakan teknik kursi kosong. Maksudnya itu memerankan dua peran antara konseli dengan yang berkonflik, dengan contoh konseli yang pasangan atau dengan teman dan lain-lain. Yang kedua, latihan saya bertanggung jawab merupakan teknik yang dimaksudkan untuk membantu konseli atau siswa agar mengakui dan menerima perasaan-perasaannya daripada memproyeksikan perasaannya itu kepada orang lain. Yang ketiga, bermain proyeksi. Itu memantulkan kepada orang lain perasaan-perasaan yang ada pada dirinya sendiri, tidak mau melihat atau menerimanya. Dalam teknik bermain proyeksi, konseli diminta untuk mempraktikkan atau melakukan hal-hal yang diproyeksi kepada orang lain. Yang keempat, teknik pembalikan atau memainkan peran. Balikan perannya itu 180 derajat
derajat dari dia. Maksudnya itu, gejala-gejala dan tingkah laku tertentu seringkali mempresentasikan pembalikan dari dorongan-dorongan yang mendasarinya. Dalam teknik ini, konseli diminta untuk memainkan peran yang berbalikan dengan perasaan-perasaan yang dikeluhkan. Dan yang terakhir, tetap dengan perasaan. Teknik ini digunakan untuk konseli yang menunjukkan perasaan atau suasana hati yang tidak menyenangkan atau ia sangat ingin menghindarinya. Konseli atau siswa didorong untuk tetap bertahan dengan perasaan yang ingin dihindarinya itu, untuk membuka dan membuat jalan menuju perkembangan kesadaran perasaan yang lebih baru. Tidak cukup hanya mengkonfrontasi dan menghadapi perasaan-perasaan yang ingin dihindarinya, tetapi membutuhkan keberanian dan pengalaman untuk bertahan dalam perasaan yang ingin dihindarinya itu.